وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا لروح أستاذنا ومربي روحنا محمد زيني عبد الغني، وإلى أرواح من أسس وبنى هذا المسجد. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. Waba'du, bapak-bapak, para alim ulama, guru agama, serta tatuha masyarakat yang ulun muliakan. Barakallahu hayatakum. Mudahan Allah memberkati hidup sampian barataan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin yang ulun muliakan, atalallahu a'marakum. Mudahan Allah memanjangkan umur pian barataan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak lupa ulun mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada panitia penyelenggara dan kepada jamaah umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk sedikit memberikan atau menyampaikan pengajian agama. Atas jasa baik yang telah diberikan, sekali lagi ulun hanya dapat membalas dengan doa, jazakumullahu khairal jazaa. Jazakumullahu khairan awfar. Mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.
pengajian kita pada setengah bulan yang lalu, apa yang dikatakan oleh Syekh Abul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu anhu, in aradta an yudawiyaka Allah ta'ala min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal hammu faqala ma warada fil hadithi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemberitahuan atau yang ditawarkan oleh Syekh Abul Hasan Asy-Syadzali kepada kita, in aradta an yudawiyaka Allah ta'ala min tis'atin wa tis'ina da'an, kalau sampian ingin Allah sembuhkan, Allah obati penyakit sampian, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit kada sebuting dua aja, tapi banyak. Seperti halnya Asmaul Husna, Allah menurunkan penyakit 99 macam. Supaya disembuhkan segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang terkena penyakit itu atau yang ditimpa penyakit itu, ditunjukkan oleh Syekh Abul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu an agar kita memperbanyak apa yang dikatakan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau, memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu obatnya untuk mengatasi mengobati 99 macam penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha dawa'un mimma dzukira. Menurut keterangan itu adalah obat daripada 99 macam penyakit kalau diturunkan oleh Allah kepada kita. Salah satunya, maka obatnya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, banyak petunjukkan kepada kita. Kalau di hadis yang lain, as-sadaqatu tadfa'u sab'ina naw'an min anwa'il balaya ahwanuha al-juzam wal baras. Itu salah satu petunjuk juga dari Rasulullah. Allah menurunkan ke permukaan bumi ini 70 macam penyakit. Tadfa'u sab'ina naw'an min anwa'il balaya. Allah di hadis yang lain menurut keterangan Rasulullah menurunkan penyakit ke dunia ini sebanyak 70. Obatnya daripada 70 macam penyakit tersebut adalah bersedekah. Jadi Bapak dan Ibu, diingatkan kepada kita kalau pian bersedekah jangan hanya sekadar bersedekah, tapi berniat berdoa. Ya Allah,
berkat sedekah nang ulun berikan ini, ya, apa pian hendak sembuhkan penyakit ulun. Itu yang kedua. Kalau yang pada pengajian kita yang lalu itu juga ulun memberitahukan kepada sampean obat daripada berbagai macam penyakit, yaitu banyu hujan yang dibacakan 70 jumlahnya 350, itu juga akan jadi obat dari segala macam penyakit. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi banyak petunjuk kepada kita untuk mengobati penyakit yang diturunkan oleh Allah kepada kita atau yang ditimpakan kepada kita. Itu obatnya bermacam-macam. Kada semacam ini kita coba belum baik juga baca coba nang ini. Belum baik juga coba pulang nang lain. Nah, jadi air hujan yang dibacakan 5 macam, suratul Fatihah 70, Qul huwallahu ahad 70, Qul a'udzu birabbil falaq 70, Qul a'udzu birabbin nas 70, Ayatul Kursi 70. Nah, air hujan yang dibacakan 5 ayat tersebut, Rasulullah bersumpah. Sidin bersumpah, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi Allah, ujar Rasulullah, yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, innahu man syariba hadzal ma', siapa orang yang meminum air hujan yang sudah dibacakan 70 tersebut, rafa'ahu Allahu an jasadihi kullada'in, Allah akan mengangkat dan mengikis habis berbagai macam penyakit yang ada di dalam diri orang tersebut. Itu pada pengajian kita yang telah lalu. Nah, pada hari ini masih ada lagi pemberitahuan tawaran ajaran daripada Syekh Abdul Hasan As-Sajadi radhiyallahu anhu. Ujar beliau, wa in aradta an tanjua mimma yusibuka min musibatin. Nah, ini kita manusia ini tidak pernah luput daripada cobaan dan ujian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita ini diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ujian yang kita terima, yang ditimpakan, yang dikenakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu memperingatkan, ujian, musibah atau bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan peringatan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lalai, mungkin kita sembrono, mungkin kita
ya lupa. Kenapa jadi lupa? Ya memang itulah tabiat kita manusia. Makanya dikatakan al-insan. Kita ini al-insan dari asal kata nasya, yansa, pelupa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia ini tempatnya khilaf dan salah. Kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertobat. Banyak orang yang bersalah, melakukan kesalahan tapi kada mau bertobat. Merasa diri seakan-akan kada bersalah. Jadi kita dianjurkan untuk terus meminta ampun, bertobat. Kalau Rasulullah itu orang yang sudah dijamin masuk surga, beliau tetap meminta ampun, mengucapkan istighfar. Di dalam satu hadis, astaghfirullah fi kulli yaumin la yaqillu min mi'ati marrah. Orangnya sudah dijamin masuk surga, tapi masih tetap beliau meminta ampun kepada Allah setiap hari tidak kurang daripada 100 kali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada pengajian kita pada hari ini, pemberitahuan tawaran daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali. Ajaran Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali mengajarkan kepada kita, in aratta an tanjua mimma yusibuka min musibatin, bila kita ini dapat musibah, supaya terbebas daripada musibah tersebut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala musibah itu, ujar beliau, faqul, ucapkanlah senantiasa atau keluarlah selalu dari lisan kita ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling sedikit situ syukur kalau kita dapat berdoa lagi dengan doa Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'ajirni wa abdilni khairan minha wa minhu hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna 'alallahi wa 'alallahi tawakkalna. Itu yang ditunjukkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali kepada kita, supaya kita terbebas, selamat daripada musibah yang menimpa kita, atau dengan kata lain supaya kita ini diberikan digantiakan daripada nang kita hilang, nang kita dapatkan musibah tadi, supaya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gantian yang lebih baik. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hilang apa aja, jangan sangkal. Yang kedua, kalau kita membaca inna lillah, memperbanyak membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un,
tergambar di benak kita, di otak kita, barang yang hilang tersebut. Kelihatan barangnya. Ya. Sebagaimana Bapak dan Ibu, ya kita kalau dapat musibah apa aja, hilang sandal, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sangka, jangan sampai kita berucap, nah hanyar itu kalau ada kata-kata keluar hanyar kutukar, hilang, di cut saja diucapkan, mbak hanya hendak keluar ucapan hanyar kutukar, barangnya mah hanya nyamak bagus benar, hanya larang benar umpamanya, itu di-cut aja, dipotong dengan memperbanyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hendak keluar kata-kata nang tadi hanyar kutuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu Bapak dan Ibu, kalau kita membaca itu, barang hilang, musibah datang kepada kita, hilang barang, atau ya kadada lagi gambarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kelihatan barangnya, insya Allah akan dibulikakan oleh Allah dengan nang lebih baik. Kalaupun dibulikakan oleh nang menjumput, nang mengambil, insya Allah akan kembali barangnya nang kayak nang semula. Kalaupun umpamanya kada kembali juga, memang diambil orang, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi daripada yang hilang. Kisah sejarah dahulu tahun 85, sembahyang di Masjid Jami Taluk Dalam tahun 85, hanyarannya datang dari Ponorogo, dari Gontor itu, ya, nukar sandal bata nomor 5, harganya bahari itu 6.000, larang tahun 85. Jadi menghutbah di Masjid Jami Taluk Dalam, hanyar 3 hari ditukar. Karena wadah parkir sandal kadada, mandak dia biasa di teras bawah. Selesai menghutbah, sembahyang sudah selesai. Bapak dan Ibu keluar dari masjid ke masjid, keluar dari masjid, melihati sandal kadada. Putar keliling, kalau ada yang minjam memakai bodoh, putar kadada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panitia melihat, guru kenapa? Oh, sandal bulik lawan nang ampunnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah, punya Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi. Lihat, tidak ada lagi sudah. Dihurpakan orang kah, mungkin ada sandal sapit aja. Bulik kada basandal, dikuciakinya oleh panitia masjid, guru-guru jangan bulik, hadangi dulu.
Sandal pian hilang. Ini pakai sandal ulun nah, sandal sapit. Ganal nomor 42 setabah nih. Buat si sulun halus. Sesudah dijulungnya sandal itu mulai menghidup akan kendaraan sampai ke benua Anyar. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sabak. Kira-kira hitung aja udah pian membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata nang hanyar kutukar 2-3 hari yang lalu ditatak, jangan sampai keluar nih itu tadi diganti dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai ke rumah di benua Anyar. Dulu di bawah jembatan rumah Abah. Pas di bawah jembatan rumah arwah Abah. Bulik sampai ke sana. Sore jam 5, jam setengah 6 datanglah panitia masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Ulun menjulungakan amanat daripada panitia masjid. Kenapa? Amplok. Oh, sudah kalau tadi. Sudah. Kada aja nih. Gasan menukar sandal. Nah, jadi dibuka amploknya pada waktu itu. Ternyata lebih 7.500. Tahun itu 85-an 7.500 dijulunginya. Nukar ya pulang ke pasar sandal gitu 6.000 jadi berujung. Nah, itulah keuntungannya orang nang kalaupun kada dibulikakan oleh nang menjumput nang mengambil insyaallah digantiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi. Nah, apalagi ditambahi dengan doa ini tadi, nah Allahumma indaka ihtasabtu musibati. Ya, artinya ulun serahkan, ulun dapat musibah, ulun serahkan sepenuhnya, ulun berikan kepada sempian ya Allah. Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'ajirni. Nah ini permohonan fa'ajirni wa abdilni khairan minha wa minhu. Gantiakan ya Allah, selamatakan ulun, gantiakan ulun, gantiakan ya Allah nang lebih baik daripadanya, daripada nang hilang. Wa abdilni khairan minha wa minhu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kita berserah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai wakil kita. Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik ya nang membantu kita, memberikan. Ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong lah. Lalu tawakkalna 'ala Allah. Tawakkalna 'ala Allah. Kami bertawakal, berserah diri kepada Allah. Wa 'alallahi tawakkalna, dan kepada Allah juga kami berserah diri. Nah, itu kalau kita membaca itu luar biasa. Bapak dan Ibu, insya Allah musibah yang ditimpakan kepada kita akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzali. Lamun biasa aja kada terlalu nang pina nang kada bernilai. Lamun nang bernilai luar biasa yang diajarkan kepada ulun mendapatkan dari Tuan Guru Kiai Haji Mukhtar almarhum dan Tuan Guru Kiai Haji Hasan Mugni Marwan. Mun barang hilang yang bernilai, ujar sidin selain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, duduk jar sidin di mana di wadah hilangnya barang itu. Lalu dibaca, Ya Latifu Ya Khabir, Ya Latifu Ya Khabir, 129 kali, disambung dengan membaca Ya Bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Itu kalau bernilainya luar biasa, hilang atau jauhnya daripada kita, diambil orang dan sebagainya, musibah namanya. Nah, maka duduklah kita di tempat di mana hilangnya barang tersebut. Ya Latifu Ya Khabir, Ya Latifu Ya Khabir, 129 kali baca, disambung dengan membaca ayat di dalam surah Luqman itu, Ya Bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nah, 129 juga dibaca itu. Insya Allah nang menjemput, nang mengambil itu akan datang kunyuk-kunyuk membulikakan. Nah, cuma kalau sudah membulikakan, jangan diapa-apai, jangan disakiti, jangan dipukuli, jangan. Itu kalau seandainya nang hilang itu bernilai berharga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlihat barang nang hilang tadi di benak kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu duduklah kita di situ di mana di wadahnya hilang. Ya Latif Ya Khabir, Ya Latif Ya Khabir, Ya Latif Ya Khabir, Ya Latif Ya Khabir. Baca selanjutnya sesudah 129, ulangi dengan menyambung membaca ayat Ya Bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nih, Bapak dan Ibu, ada juga yang memberitahukan kepada ulun ayat nang itu tadi bagus bagi dibaca bagi mereka-mereka nang ya mendulang, nang mendulang mencari barang supaya didatangkan oleh Allah. Allah mendatangkan itu
Bayangkan pian itu sebiji sawi adanya fi sakhratin di karak bumi paling dalam, fi sakhrah au fis samawat atau di langit yang paling tinggi paling yang ketujuh. Kalau Allah Maha andaki satu ya Allah mendatangkannya. Ya'ti bihallah. Allah datangkan, Allah anjurakan kepada kita. Nah, jadi ada juga yang memberitahukan kepada itu. Nah, bagus bagi mereka-mereka yang mendulang, yang berusaha membaca itu. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard, atau di bumi, di bawah langit, di bumi sama di bawah sama sekali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kembali kita kepada apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali, in aradta an tanjua mimma yusibuka min musibatin faqul, maka ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'ajirni wa abdilni khairan minha wa minhu hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna 'ala Allahi wa 'ala Allahi tawakkalna. Nah, itu dua. Tawakkalna 'ala Allah wa 'ala Allahi tawakkalna. Itu yang diingatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali kepada kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang hilang daripada kita. Musibah yang kita terima akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudahan nang sedikit ini jadi bahan renungan kita, jadi amaliah kita, mengingatkan kembali bila dapat musibah jangan menyumpah, jangan ya bemamai, hilang sandal bangsat beneran ya. Kehilangan pada di Masjid Al-Mu'minin. Nah itu kan bagus. Ada anak lagi dia sembahyang di masjid ini, apa kehilangan terus. Nah, ini mama ya. Bila kita dapat musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dilihati barang yang hilang itu tadi. Ada ajanya. Ada aja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling sedikit nih itu aja. Terus saja baca sambil dilihati, digambarkan ada aja barang itu. Kada hilang, kada jauh. Ada aja. Nah, kalaupun Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka yang mengambilnya, insya Allah akan diberikan. Kalaupun kada diberikan, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Jadi innalillah paling sedikit innalillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun bisa berdoa pulang, tambahi Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'ajirni wa abdilni khairan minha wa minhu hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna 'ala Allahi
wa 'alallahi tawakkalna. Diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah nang memberi, Allah juga nang mengambil. Nah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kenapa jadi diambil? Mungkin kita kada bersyukur. Ya, Allah mengambilnya melalui tangan-tangan panjang. Ya, maling, perampok, pembegal dan lain sebagainya itu Allah mengambil, mengingatkan lawan kita ini mungkin lalai, kita kada sadar. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu pengajian kita pada